kabarnya nih hari ini? Pasti masih luar biasa, masih fantastis, berarti masih yes. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah pada hari ini, kita saat teduh dulu yuk bareng sama Kak Laura ya. Yuk kita saat teduh. Amin. Nah adik-adik, yuk kita mulai ibadahnya. Tapi sebelum kita mulai, adik-adik kita nyanyi dulu mau nggak? Pasti mau dong. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian. Adik-adik ikutin Kakak Laura ya. Go kelas ni roha doa dingolukon. Tahu kan adik-adik? Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin bersekutu, kami sedikit ingin mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh berbicara melalui hamba-Mu, agar kami anak-anak sekolah minggu juga dapat mengerti apa yang akan kami dengarkan pada hari ini. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati hati, telinga, pikiran kami agar fokus dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Petukangan. Abang belum dengar nih suara adik-adik dari rumah. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Petukangan. Oke. Baru abang yakin dan percaya semua adik-adik yang ada di sini pasti semuanya sudah semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu, sebelumnya adik-adik semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya? Ayo, sudah tahu belum? Coba diambil dulu Alkitabnya. Minta sama mama papanya atau adik-adik sendiri boleh ambil. Yuk, abang hitung 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Abang di sini sudah memegang Alkitab dan abang di sini juga yakin adik-adik semuanya sudah megang Alkitab. Kalau begitu kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius. Injil Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru adik-adik? Ya, Matius adalah perjanjian baru. Injil Matius 14 ayatnya 25 sampai 32. Matius 14 ayat 25 sampai ayat 32. Sudah adik-adik, sudah dapat semua? Nanti di layar juga kan ada. Kalau begitu abang baca dari judul perikop, adik-adik baca juga ya, sama-sama kita ya. Injil Matius 14 ayat 25 sampai 32. Yesus berjalan di atas air. Kira-kira jam 3 malam,
Datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dia dalam kehidupannya. Amin. Adik-adik, di sini kita sudah membaca beberapa tokoh. Ada siapa adik-adik? Yesus dan Petrus. Adik-adik kurang lebih sudah tahu belum cerita firman Tuhannya? Sudah tahu adik-adik? Belum ya? Oke, kalau begitu di sini Abang akan memberikan gambaran kurang lebih bagaimana yang terjadi pada saat itu. Sebelumnya kita tonton bersama yuk cuplikan video berikut. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Lord, save me. O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. Nah adik-adik, kita semua sudah bersama-sama tadi menonton videonya. Gimana adik-adik, seru nggak? Seru ya? Kurang lama ya? Wah adik-adik, nanti kita di waktu yang akan datang atau di waktu yang lain kita tonton lagi ya, lebih lama lagi ya. Tapi adik-adik, apakah firman Tuhan yang ingin disampaikan pada hari ini? Baik melalui firman Tuhan yang kita baca maupun dalam cuplikan video yang sudah kita tonton tadi? Ya, kita melihat bahwa kuasa Yesus, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, itu adalah nyata adik-adik. Kita baca adik-adik dari ayat 25. Pada jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Mereka di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus ya adik-adik, ketika mereka sedang berada di dalam perahu. Coba adik-adik bayangkan. Yesus datang jam 3 malam. Kemudian murid-murid Yesus melihat bahwa Yesus berjalan di atas air. Wow. Mungkin kita saja adik-adik ya, jam 3 malam adik-adik, artinya sudah gelap gulita.
Mungkin penglihatan kita pun sudah tidak begitu jelas gitu ya adik-adik ya. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana di tengah laut ada ombak juga adik-adik. Jam 3 malam kita melihat ada orang yang berjalan di atas air adik-adik. Wah, pasti rasanya kita juga takut ya adik-adik ya. Tapi adik-adik tahukah di sini dijelaskan bahwa itu adalah Yesus. Sebenarnya Yesus di sini ingin menguji baik iman maupun kepercayaan murid-murid Yesus kepada Yesus itu sendiri. Kita baca adik-adik di ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan adik-adik. Kita baca lagi di ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Adik-adik, di sini kita melihat bahwa dengan kekuasaan Yesus, dengan keilahian Yesus, Yesus mengatakan, "Mari Petrus, bergabunglah denganku." Seperti itu adik-adik ya. Dan Petrus di sini bisa dibilang kalau menurut abang dia ragu-ragu adik-adik. Dia tidak yakin bahwa yang ia lihat adalah Yesus. Dan Yesus yang ia tahu adalah orang yang sangat berkuasa dan orang yang memiliki kekuatan yang di luar akal manusia gitu adik-adik ya. Maka dari itu Petrus meminta Yesus untuk membuktikan atau melakukan sebuah mukjizat yang tidak biasa, yaitu ikut dan bergabung dengan Yesus berjalan di atas air. Kalau kita baca adik-adik baik di pasal sebelumnya, Yesus sudah melakukan banyak mukjizat. Tapi adik-adik, sampai kisah ini pun terjadi, di sini Petrus juga masih tidak yakin atas kekuasaan atau keilahian yang Yesus miliki. Sampai pada akhirnya adik-adik, dengan kekuasaan Yesus, dengan kekuatan yang Yesus miliki, Yesus bisa membiarkan Petrus berjalan di atas air walau sebentar. Karena apa adik-adik? Kita baca di ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Di sini kita baca adik-adik bahwa Petrus sempat berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Tetapi apa adik-adik yang terjadi di ayat 30? Mari bersama-sama kita baca. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Wow. Ternyata Petrus ketika sudah bersama Tuhan Yesus pun ia masih ragu-ragu adik-adik. Sangat disayangkan. Sampai pada akhirnya Petrus juga tenggelam begitu adik-adik ya. Kemudian di ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu di ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Yesus sebenarnya sudah mengetahui ketika Yesus menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kemujizatannya, apa yang bisa ia perbuat dan ia lakukan. Tapi Petrus lagi-lagi masih kurang yakin dan tidak percaya. Pertanyaannya adik-adik, apakah adik-adik semua anak sekolah minggu HKB Petukangan di sini pernah merasakan ragu-ragu? Abang sendiri mungkin pernah ya. Misalnya ketika abang sedang ujian. Nah, mungkin adik-adik di sini juga ada yang sudah melewati ujian maupun akan melewati ujian. Pasti adik-adik ragu-ragu akan jawabannya, betul? Tapi satu yang abang lakukan ketika abang sedang dalam ujian, abang berdoa kepada Tuhan. Abang dengan segala usaha, dengan segala kerja keras yang sudah kulakukan, aku serahkan semua kepada Tuhan. Pertanyaannya adik-adik, ketika adik-adik sedang dalam kesusahan, sedang dalam kekhawatiran, sedang dalam ketakutan, apakah yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik meminta pertolongan kepada manusia atau kepada orang lain? Atau adik-adik semuanya meminta pertolongan kepada Tuhan? Seringkali adik-adik ya, mungkin ketika misalkan ya adik-adik yang masih kecil, anak-anak sekolah minggu Petukangan, mati lampu saja adik-adik. Biasanya apa yang adik-adik lakukan? Mama, papa, lampu mati. Ya. Rasanya kita seperti di dalam kegelapan gitu adik, kita tidak bisa melihat apa-apa, kita tidak bisa mengetahui apa yang sedang ada di depan kita. Padahal adik-adik,
Dari Injil Matius pada hari ini yang kita baca, kita mau bersama-sama belajar bahwa di dalam Yesus tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan-raguan, sebab Yesus beserta kita. Apakah Yesus pada saat ini kita yakini dan kita percaya dalam kehidupan kita masing-masing, adik-adik? Adik-adik yakin tidak bahwa Yesus pada saat ini beserta dengan kita? Iya dong. Anak sekolah minggu HKBP Petukangan harus yakin dan percaya bahwa Yesus senantiasa menyertai kita. Coba adik-adik bayangkan pada hari ini. Berkat yang melimpah dari Tuhan kita terima pada hari ini. Kita bisa bangun pagi, kita bisa sarapan. Kemudian apalagi adik-adik? Kita bisa punya mainan banyak. Kita bisa masih sekolah minggu seperti ini adik-adik ya, sekalipun masih virtual. Wow, itu adalah anugerah dan penyertaan Tuhan. Sekarang bagaimana, apakah adik-adik semua yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita? Iya dong. Abang yakin di sini. Anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan pasti semuanya yakin percaya kepada Yesus. Seperti apa yang sedang kita pergumulkan pada saat ini adik-adik? Mungkin adik-adik di sini sudah rindu ingin pergi sekolah minggu, ya kita sudah ada sekolah minggu offline gitu ya. Tapi adik-adik, itu oleh karena kuasa siapa? Oleh karena kuasa Tuhan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita berdoa, ya Tuhan kapan COVID-19 segera berlalu agar kami bisa sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman maupun kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Ya Tuhan sudah menjawab itu. Pada saat ini kita juga sudah bisa bergabung adik-adik ya. Bagi adik-adik yang menonton video ini mungkin minggu depan sudah bisa gereja langsung ke gereja kita HKBP Petukangan. Dan itu atas kuasa siapa adik-adik? Bukan karena kekuatan manusia, tapi atas penyertaan Tuhan kepada kita. Apakah adik-adik di sini semuanya masih mau ragu? Masih mau takut? Abang yakin dan percaya bahwa anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan tidak akan takut dalam kondisi apapun, dalam rintangan apapun, sebab Tuhan beserta kita. Oke adik-adik? Kalau begitu, selamat mengimani firman Tuhan pada hari ini dan selamat merefleksikan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari adik-adik. Yuk kita berdoa, yuk lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa membimbing kami ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun lagi-lagi Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Terkadang kami tidak percaya dan tidak yakin kepadamu. Tapi mulai hari ini, mulai saat ini, kami bulatkan tekad kami Tuhan. Iman kami kuatkan bahwa kami akan senantiasa percaya dan yakin kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkaulah satu-satunya pegangan hidup kami. Dan kami mau belajar Tuhan dari Petrus. Ketika ia ragu, ternyata kami akan terjatuh. Tetapi ketika kami yakin, kami akan berada di dalam-Mu Bapa. Sebab Engkau menyertai kami. Inilah Tuhan anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kalau begitu selamat mengikuti kegiatan sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, gimana tadi khotbahnya? Pintar, pasti adik-adik semuanya memperhatikan, ya kan? Nah adik-adik terima kasih ya udah memperhatikan khotbahnya. Sekarang kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Yuk adik-adik kita kasih persembahan. Adik-adik bisa menitipkan ke orang tua adik-adik, lalu mengirimkannya melalui rekening yang ada di bawah ini ya. Nah sambil kita mengumpulkan persembahan, yuk adik-adik kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 302. Kakak ulangi ya, dari Kidung Jemaat nomor 302 dengan judul Kuberi Persembahan.
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, bagus. Kak Vina lihat sudah tetap masih semangat untuk ibadah sekolah minggu online HKBP Petokangan. Adik-adik, sekarang kita sudah masuk untuk belajar firman Tuhan nih, udah masuk ke kelasnya masing-masing. Nah, pada minggu hari ini kita mau belajar firman Tuhan, bagus sekali loh adik-adik. Tapi sebelum kita memulai untuk membahas firman Tuhan lebih dalam lagi, Kak Vina undang adik-adik di rumah untuk kita berdoa bersama-sama. Tapi untuk pagi hari ini akan dipimpin oleh Kak Vina. Adik-adik boleh berdoa dalam hati, diikutin. Yuk sama-sama kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan benar-benar tulus berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkatilah hamba Tuhan yang akan memberikan firman-Mu kepada adik-adik sekolah minggu. Berkati adik-adik sekolah minggu Tuhan yang ada di rumah saat ini untuk ibadah online. Biarlah mereka juga mengerti dan memahami akan firman yang hendak hamba sampaikan Bapa. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan untuk tetap setia dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagus. Wah. Adik-adik, kita akan memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan apanya? Ya, Alkitabnya. Ayo buru-buru diambil Alkitabnya. Kita mau bahas firman Tuhan. Oke adik-adik, kita akan membahas firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Matius 14 ayat 25-32. Nah, tadi siapa yang sudah mendengarkan Amang Pendeta berkhotbah pada minggu hari ini? Wah, banyak yang tunjuk tangan, bagus. Tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan tema jangan ragu, sebab Tuhan Yesus sertaku. Yang sebenarnya adik-adik di dalam Matius 14 ayat 25-32 ini, atasnya adik-adik boleh lihat Yesus berjalan di atas air. Wah, Kak Vina rasa nih adik-adik yang di rumah sudah pernah mendengarkan cerita mengenai Yesus berjalan di atas air. Di situ bagaimana adik-adik? Iya, Petrus merasa ragu-ragu. Bisa nggak ya saya Tuhan untuk menyeberang di atas air? Bisa nggak ya saya Tuhan? Dia merasa ragu-ragu adik-adik. Mampu atau tidak dia menyeberang. Tapi Tuhan Yesus meyakinkan dia kembali untuk ayo seberang. Ikut bersamaku. Wah, seperti kisahnya sangat menarik adik-adik. Kak Vina punya videonya loh. Yuk adik-adik tetap tenang. Duduk yang manis, kita sama-sama melihat video bagaimana kisah mengenai Yesus berjalan di atas air. Gelombang dengan ganas yang menerpa perahu nelayan itu. Para nelayan yang berpengalaman itu terus mendayung. Mereka mati-matian mendayung, tetapi angin ribut lebih kuat daripada mereka. Badai terus mengamuk hingga malam hari. Walau demikian, murid-murid terus mendayung meninggalkan pantai. Pada tengah malam, Yesus melihat pergumulan mereka. Angin mendorong gelombang semakin tinggi. Dan Yesus memutuskan untuk pergi melihat mereka. Tiba-tiba, murid-murid itu melihat seseorang datang ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. Lihat, itu dia, ada hantu. Seseorang berjalan di atas air. Itu menakutkan mereka. Mereka melihat orang berjalan di atas gelombang seakan di atas tanah. Jangan takut, ini aku Yesus, kata suara yang dikenal. Murid-murid itu begitu kaget, sehingga sementara waktu tak seorang pun yang bicara. Kemudian Petrus berseru, "Jika itu memang engkau, suruhlah aku berjalan datang kepadamu di atas air." "Datanglah," jawab Yesus memberi isyarat kepada murid yang kadang-kadang nekat itu. Dia tersenyum memberi dorongan, sementara Petrus melangkahkan kakinya dari perahu. Sambil melihat kepada Yesus, Petrus mulai berjalan di atas air. Dia melangkah beberapa kali. Kemudian, dia alihkan matanya dari Yesus dan melihat ke belakang kepada murid-murid itu. Pasti dia sudah berpikir, "Hai, lihat kepada saya. Yakinkah kalian saya berjalan di atas air?" Setelah dia mulai melihat kembali ke arah Yesus, dia melihat gelombang yang sangat besar. Dia merasakan angin yang kuat. Dia menjadi takut dan mulai tenggelam. Segera keberanian Petrus sirna.
Yesus, selamatkanlah aku!" Ia berteriak. Bahkan waktu Petrus mulai tenggelam, lengan kuat Yesus diulurkan kepadanya. Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkatnya. "Mengapakah engkau kehilangan iman?" Yesus bertanya. "Engkau hanya perlu memandang kepadaku." Yesus merangkul Petrus yang kini sudah tenang dan mereka naik ke atas perahu. Segera setelah Yesus naik ke perahu, angin reda dan gelombang pun berhenti. Dan perahu nelayan yang kecil itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Kini Yesus berkata kepada kita, "Pandanglah kepadaku, di sini aku untuk menyelamatkanmu. Engkau tidak dapat melakukannya dengan dirimu sendiri. Tetapi jangan khawatir, aku dapat menyelamatkanmu. Percaya saja kepada." Nah, adik-adik, tadi siapa yang sudah melihat videonya? Saya Kavina, bagus banget. Itu mengenai Yesus berjalan di atas air. Nah, Kavina mau ngambil kesimpulannya adik-adik. Dengerin semuanya, kalau bisa dicatat kesimpulannya. Di situ kan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tapi beberapa murid terkenal Petrus meragukan. Bisa gak sih? Memang bisa. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? "Tenanglah, ini aku." Lalu Petrus bilang apa? "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu." Petrus ngomong kayak gitu. Ya Tuhan bilang, "Ya udah, datanglah." Tapi di situ kan Petrus merasa bimbang. Bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Sedikit demi sedikit Petrus bisa berjalan. Tetapi godaan, kayaknya nggak bisa deh. Kayak kok bisa saya berjalan atas air? Akhirnya dia tenggelam, mau jatuh adik-adik. Tapi Tuhan Yesus angkat. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? "Datanglah," maka Petrus turun dari perahu. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. "Tuhan, tolong aku, Tuhan, tolong aku." Karena dia merasa takut dan "Emang aku bisa, Tuhan, Tuhan, tolong aku." Lalu Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegangnya, lalu berkata apa? "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Adik-adik yang di rumah, siapa di sini yang pernah merasakan gak percaya sama kuasa Tuhan? Yang pernah merasakan, "Kak, aku takut sendirian. Kak, aku takut gak dapat nilai 100. Kak, aku takut aku gak bisa naik kelas." Siapa yang pernah merasakan kekecewaan seperti itu? Wah, banyak ya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk apa? Percaya. Untuk yakin kalau Tuhan Yesus akan menolong kita. Adik-adik, firman Tuhan loh yang berkata. Tadi firman Tuhan berkata apa? "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Berarti apa adik-adik? Tuhan Yesus tuh mau menolong adik-adik. Tuhan Yesus mau menyayangi adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu takut lagi. Adik-adik tidak perlu lagi merasa gak bisa Tuhan. "Kak, aku gak bisa nih Kak, kayaknya aku gak bakal naik kelas deh. Kak, aku gak mampu deh Kak, kayaknya nilai aku bakalan di bawah KKM deh." Adik-adik tidak perlu merasakan takut atau khawatir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu ada pada adik-adik. Nah, adik-adik, Kavina di sini mau mengambil kesimpulan. Nah, adik-adik boleh adik-adik catat atau adik-adik lihat ya di layar yang sudah Kavina sediakan. Yang pertama, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita apa adik-adik? Kalau kita berseru kepada Tuhan, percaya akan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Jadi apa adik-adik? Cukup percaya. "Kak, aku percaya kok Kak, aku naik kelas." Percaya hanya di mulut itu bukan percaya sepenuhnya, tapi benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. "Kak, aku percaya Kak, tapi nggak ibadah sekolah minggu, tapi tidak berdoa, tapi tidak mengucap syukur." Itu sama aja percaya yang tidak baik. Di sini dikatakan apa? Kalau kita berseru sama Tuhan, percaya akan firman Tuhan juga. Jadi akan firman Tuhan bagaimana Kak? Aplikasinya itu ialah rajin sekolah minggu, bangun tidur berdoa. Berdoa adik-adik, minta kekuatan, minta kemampuan sama Tuhan Yesus. Ketika adik-adik percaya dan mentaati firman Tuhan,
Tuhan pun selalu mendampingi adik-adik. Lalu yang kedua, jika kita percaya, percayalah sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Contohnya gini, adik-adik naruh barang ke mama atau papa adik-adik. Mah, aku simpen ya, titip ya. Cukup percaya, titip. Gak usah adik-adik tengok. Aduh, barangku hilang gak ya sama mama? Aduh, bukuku hilang gak ya sama papa? Itu percaya yang tidak sepenuhnya. Kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, kalau kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Hilang gak ya? Rusak gak ya? Gak perlu ditengok-tengok. Tapi percayakan sepenuhnya sama Tuhan, tapi yakinkan sepenuhnya sama Tuhan kalau Tuhan akan bekerja pada hidupnya adik-adik. Ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, Kavina menyambungkan ke titah yang ketiga. Nah, yang ketiga nih adik-adik, yang terakhir. Adik-adik tahu nggak titah ketiga? Ya benar, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya apa ya Kavina? Boleh yuk kita baca sama-sama. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, jangan mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujian-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Maksudnya apa Kavina? Jikalau adik-adik merasa takut, jikalau adik-adik merasa tidak yakin, berdoa, berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Di Roma 10 ayat 13, berserulah kita kepada Tuhan, karena firman Tuhan yang mengatakan juga di sini, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujian-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Jadi adik berseru kepada Tuhan, minta sama Tuhan, percayakan sama Tuhan semua hal yang adik-adik khawatirkan. Jadi yang pertama, tadi apa adik-adik? Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita harus percaya. Percaya tapi didorong dengan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, percaya, tapi percayalah dengan sepenuhnya. Yang ketiga, berserulah kepada Tuhan. Sehingga kesimpulannya, apa adik-adik? Di dalam hidup ini tetaplah terus mengandalkan Tuhan Yesus kemanapun kita melangkah. Oke, sebelum Kavina menutup firman Tuhan pada minggu hari ini, Kavina ada kesaksian. Jadi, minggu lalu, Kavina ujian lagi adik-adik. Ujian. Di saat itu, sebelumnya Kavina sudah belajar dengan giat. Tetapi, di saat di meja ujian, Kavina merasakan kekhawatiran. Tuhan, saya mampu nggak ya? Saya bisa nggak ya Tuhan? Di sekeliling Kavina tuh orang hebat semua, orang pintar semua. Sedangkan Kavina hanya memiliki kemampuan yang Kavina rasakan, yang Kavina punya. Tapi sebelum Kavina memulai ujian, Kavina berdoa, Tuhan temanin saya, Tuhan berkati jawaban saya, Tuhan berkati setiap ujian yang saya kerjakan. Lalu Tuhan jawab nggak adik-adik? Kavina merasakan Tuhan Yesus menemani Kavina dalam ujian. Rasa takut itu ada, rasa khawatir tidak lulus itu ada. Tapi firman Tuhan pada minggu hari ini mau mengingatkan Kavina dan juga adik-adik yang di rumah untuk apa? Percaya. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan Yesus kemanapun kita melangkah. Jikalau kita sudah percaya, jikalau kita sudah mengandalkan Tuhan Yesus kemanapun, Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita. Tuhan Yesus pasti akan melindungi kita dan menyertai setiap perjalanan kita. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, Kavina sudah merasakan loh kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup Kavina. Sekarang Kavina mau mengajak nih adik-adik sekolah minggu, ayo sama-sama kita yakinkan hidup kita ada bersama Tuhan. Untuk adik-adik yang kelas 6, pasti sedang menunggu, bisa nggak ya saya masuk SMP negeri, hasil saya bagus nggak kayak? Hanya satu, Tuhan meminta apa? Berdoa dan percayalah. Untuk adik-adik yang kelas 3, 4, dan 5 yang akan ujian kenaikan kelas, Tuhan ajarkan minggu hari ini untuk apa? Percayalah. Tapi bukan hanya percaya saja, firman Tuhan lakukan. Seperti apa? Ya belajar. Ya, belajar, ikutin apa kata guru, dengarkan kata guru, tugas-tugas dikerjakan. Kalau semuanya Tuhan adik-adik lakukan, Kavina yakin Tuhan Yesus melihat jerih payah adik-adik dan Tuhan Yesus pun memberkati untuk ujian adik-adik ke depan.
Amin. Wah, bagus banget ya adik-adik firman Tuhan hari ini. Kak Vina merasa tersentuh sekali dengan firman Tuhan hari ini. Dengan merasakan apa? Tidak perlu khawatir akan hidup ini. Tuhan Yesus selalu akan mendampingi kita semua. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan untuk minggu hari ini sudah selesai. Kak Vina rasa adik-adik pun merasakan firman Tuhan yang sangat indah pada minggu hari ini. Diaplikasikan ya adik-adik ya dalam kehidupan dan di lingkungan adik-adik sekitar. Yuk kita mau tutup ibadah kita minggu hari ini di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terlebih untuk firman-Mu Tuhan yang sangat-sangat indah Bapa. Engkau yang memberkati firman-Mu Tuhan dalam pribadiku dan untuk adik-adik sekolah minggu. Tuhan, di minggu hari ini Engkau mengajarkan kami untuk percaya sepenuhnya Tuhan akan hidup ini. Berkati adik-adik sekolah minggu Tuhan agar mereka sepenuhnya percaya akan kuasa-Mu, percaya akan firman-Mu, sehingga setiap aspek dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu Tuhan Engkau yang memberkati. Tuhan berkati adik-adik yang sebentar lagi mau ujian ataupun menerima pengumuman. Tuhan yang berkati hasilnya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Bapak juga berkati kami guru-guru sekolah minggu, gereja kami Tuhan yang berkati Bapak. Tuhan, di tengah kondisi yang masih pandemi ini Tuhan, tolong jaga kesehatan kami, lindungi kami semua Tuhan. Biarlah pandemi ini segera berakhir dan kami bisa bertemu kembali bersukacita di dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah akan dosa dan kesalahan kami yang pernah kami perbuat, dan jadilah doa kami seturut dalam kehendak-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik yang di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.